so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan religi pada masa praaksara. Masa praaksara atau yang disebut dengan masa prasejarah adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Manusia yang diperkirakan hidup pada masa praaksara adalah manusia purba. Pada masa ini, kita tidak dapat mengetahui sejarah serta kebudayaan manusia melalui tulisan. Satu-satunya sumber untuk mengetahui kehidupan manusia purba hanya melalui peninggalan-peninggalan mereka yang berupa fosil, alat-alat kehidupan, dan fosil tumbuhan-tumbuhan maupun hewan yang hidup dan berkembang pada masa itu. Jadi, dapat dikatakan bahwa waktu dimulainya zaman praaksara adalah ketika manusia purba mulai muncul, yakni sekitar 2588 juta tahun yang lalu. Sedangkan zaman praaksara berakhir ketika manusia mulai mengenal tulisan. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkembangan religi atau perkembangan kepercayaan pada masa praaksara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan materinya dengan seksama. Sejarah telah membuktikan bahwa manusia prasejarah atau manusia praaksara sudah mengenal Tuhan dan sistem penyembahannya. Memang pada saat itu manusia masih sangat tergantung pada alam, namun tampaknya mereka sudah menyadari bahwa ada kekuatan di luar diri mereka sendiri dan harus mendekati kekuatan tersebut agar hidup mereka lebih tenang dan lebih mudah dalam menghadapi segala malabahaya, yaitu antara lain dengan mengadakan berbagai macam upacara. Ada yang melakukannya dengan ritual pemujaan, pemberian sesaji, juga upacara-upacara ritual lainnya. Sistem kepercayaan sendiri adalah sebuah sistem yang membuat seseorang meyakini sesuatu hingga mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku manusia sehari-hari. Manusia purba sebagai makhluk berbudaya atau Homo sapiens sudah mulai menemukan jalan kehidupan yang menggunakan potensi dirinya. Lambat laun manusia sudah mulai menyadari kalau ada kekuatan di luar dirinya. Pada saat itulah manusia mulai mencari dan mengidentifikasi central power. Kemudian berusaha melakukan pendekatan agar hidup mereka tenang dan terhindar dari malabahaya. Masa mengenal kepercayaan merupakan bukti dari adanya perkembangan dalam kemampuan berpikir manusia pada saat itu. Manusia praaksara pada masa itu mulai mempercayai adanya kekuatan lain di luar kekuatan dirinya sendiri. Adanya kepercayaan ini muncullah beberapa upacara dan ritual khusus sebagai bentuk bagaimana mereka mempercayai kekuatan tersebut. Berdasarkan bukti-bukti peninggalannya, manusia pada masa praaksara sudah mengenal sistem kepercayaan sejak zaman Neolitikum, yaitu zaman batu baru, yang mana kita dapat menelusuri konsep dan karakteristik sistem kepercayaan manusia purba dari artefak zaman Neolitikum. Pada zaman Neolitikum berkembang kebudayaan Megalitikum yang erat kaitannya dengan eksistensi sistem kepercayaan manusia purba. Kebudayaan Megalitikum merupakan suatu tradisi dan kebudayaan manusia purba yang menghasilkan batu-batu besar untuk keperluan religius. Hasil kebudayaan Megalitikum seperti menhir, dolmen, arca, waruga, sarkofagus, dan punde berundak dapat memberikan penjelasan kepada kita tentang sistem kepercayaan manusia purba. Sebelum kita masuk contoh kepercayaan yang ada pada masa praaksara ini, mari kita lihat sedikit video wawancara bagaimana pengetahuan teman saya mengenai perkembangan religi pada masa praaksara. Yuk, kita simak sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama aku Dona Wista, berasal dari jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini aku ingin mewawancarai kamu nih mengenai sistem kepercayaan atau sistem religi pada masa praaksara. Sebelumnya, bisakah kamu memperkenalkan nama kamu serta jurusannya? Baik, perkenalkan nama saya Dini Putri Ayu dari jurusan pariwisata. Sebelumnya Dini pernah nggak sih mendengar kata-kata praaksara atau mengetahui tentang masa-masa praaksara? Sedikit mengetahui tentang praaksara itu gimana. Praaksara itu seperti zaman-zaman manusia purba begitu kan? Iya benar. Nah, sebelumnya Dini tak pernah mendengar atau percaya nggak pada masa praaksara tersebut telah menganut kepercayaan atau religi pada masa tersebut? Setahu saya pada zaman praaksara belum ada yang namanya religi, karena pada masa itu belum terlalu berpikir menggunakan akal begitu. Ya, benar yang dikatakan Dini, pada masa tersebut memang manusia purba belum mengenal kepercayaan dan religi. Namun setelah masuknya zaman Neolitikum, yaitu zaman batu baru, manusia pada saat itu telah menganut sistem kepercayaan. Nah, di situ ada 3 sistem kepercayaan nih. Yang pertama ada animisme, yang kedua dinamisme, yang ketiga toteisme. Nah, sebelumnya Dini pernah mendengar kata-kata tersebut? Pernah sedikit kan. Animisme itu seperti percaya kepada roh-roh nenek moyang begitu. Kalau dinamisme percaya seperti benda-benda keramat. Kalau totemisme itu percaya kepada hewan-hewan keramat begitu. Iya, benar yang dikatakan Dini bahwa animisme itu percaya pada roh-roh nenek moyang pada saat itu manusia praaksara. Yang kedua ada dinamisme percaya kepada benda-benda keramat, dan toteisme percaya kepada hewan-hewan yang dianggap keramat pada saat itu. Baiklah, terima kasih kepada Dini yang telah ingin berwawancara dengan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Nah, dari video wawancara tadi, saya akan menjelaskan lagi mengenai contoh kepercayaan pada masa praaksara. Yang pertama, animisme. Sistem kepercayaan pertama yang ada pada masa bercocok tanam adalah animisme. Animisme berasal dari bahasa Latin anima yang berarti nyawa, jiwa, atau roh. Secara garis besar, animisme adalah kepercayaan bahwa semua yang bergerak diangkat hidup serta memiliki roh yang berwatak baik ataupun buruk. Selain itu, orang-orang yang memiliki kepercayaan animisme juga percaya bahwa roh orang yang sudah meninggal dunia bisa masuk ke dalam tubuh hewan. Maka dari itu, animisme juga bisa disebut sebagai kepercayaan manusia terhadap roh leluhur. Masyarakat yang menganut paham animisme ini meyakini bahwa orang yang sudah meninggal dianggap sebagai maha tinggi yang mampu menentukan nasib serta mengontrol segala perbuatan manusia. Oleh sebab itu, supaya masyarakat terhindar dari kemarahan roh leluhur, biasanya diadakan sebuah ritual tertentu. Yang kedua, dinamisme. Kepercayaan dinamisme yaitu kepercayaan yang menganggap bahwa pohon dan batu besar memiliki kekuatan gaib. Dinamisme sendiri berasal dari bahasa Yunani dunamos yang berarti kekuatan atau daya. Dapat disimpulkan, dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib, sehingga benda tersebut akan sangat dihormati dan dikeramatkan. Biasanya, benda-benda yang dikeramatkan oleh masyarakat prasejarah menganut dinamisme adalah api, batu, air, pohon, dan binatang. Selanjutnya, totemisme. Totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Hewan yang dianggap suci antara lain sapi, ular, dan harimau. Dalam melaksanakan upacara penyembahannya, manusia purba membuat berbagai bangunan dari batu. Masa ini disebut sebagai kebudayaan megalitik atau megalitikum, yaitu kebudayaan batu besar. Bangunan-bangunan tersebut masih dapat ditemui saat ini. Sarana upacara ritual manusia purba antara lain, yang pertama, peti kubur batu. Bangunan yang berfungsi sebagai peti jenazah. Peti kubur ada yang berbentuk kotak persegi panjang, ada pula yang berbentuk kubus dan memiliki tutup dari batu bergambar yang disebut juga waruga.
Serta ada pula yang berbentuk menyerupai mangkuk, disebut sebagai sarkofagus. Di dalamnya selain jenazah juga terdapat bekal kubur. Meskipun masih dalam kategori less civilized, manusia sudah mulai menjalin hubungan dengan apa yang disebut sebagai sumber atau pusat kekuasaan yang bersifat mistis. Mungkin dari sudut manusia tidak pernah terpisah dari keyakinan mistis, maka manusia sering disebut sebagai zone religion. Ciri-ciri bahwa masyarakat sudah mengenal kepercayaan antara lain yang pertama, menjalankan ritual atau upacara khusus sebagai bukti kepercayaan tersebut. Yang kedua, terdapat bangunan-bangunan besar yang dijadikan sebagai sarana pemujaan atau upacara ritual. Bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat praaksara telah mengenal sistem kepercayaan antara lain yang pertama, lukisan gua. Sebagai lambang kekuatan atau lambang pelindung dari roh jahat. Yang kedua, meja batu atau dolmen, yaitu untuk meletakkan sesaji dalam memuja roh nenek moyang. Selanjutnya, menhir sebagai sarana pemujaan. Ada punden burunda sebagai pemujaan arwah pada tempat-tempat tinggi. Selanjutnya, arca. Arca sebagai media pemujaan dan sebagai penghubung antara yang hidup dan yang sudah mati. Baik, sekian video pembelajaran mengenai religi masa praaksara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.